Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ariska dari kelas A, Prodi S1 Farmasi. Dengan nomor NIM 19110055. Dalam mata kuliah analis farmasi ini, saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Kelarutan adalah solubilitas kemampuan suatu zat kimia tertentu atau zat terlarut, solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Kelarutan suatu zat didefinisikan sebagai jumlah solut yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu larutan dalam jumlah solvent. Pada suatu temperatur tertentu, suatu larutan jenuh yang bercampur dengan solut yang tidak terlarut merupakan contoh lain dari kesetimbangan dinamik. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Dalam beberapa kondisi, titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturated yang metastabil. Adapun faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang pertama yaitu sifat solvent. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvent. Yang kedua yaitu suhu. Kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu larutan dinaikkan. Gelembung-gelembung kecil yang dibentuk bila air dipanaskan adalah kenyataan bahwa udara yang terlarut menjadi kurang larut pada suhu-suhu yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pengaruh jenis pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar ionik, begitu juga sebaliknya. Yang keempat yaitu pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk sediaan susunan kristal juga mempengaruhinya. Yang kelima yaitu pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan dalam dunia pengobatan adalah zat organik yang bersifat asam lemah. Kelarutan asam lemah seperti barbiturat dan sulfonamid dalam akar akan bertambah dengan naiknya pH karena terbentuknya garam yang mudah larut dalam air, sedangkan basa-basa organik seperti alkaloida dan anestetik pada umumnya sukar larut. Adapun tipe larutan yang paling umum kita jumpai di laboratorium terdiri atas solut yang terlarut dalam zat cair. Oleh karena itu, sebagian besar perhatian kita arahkan terhadap larutan tipe ini. Larutan yang terbentuk cair contohnya yaitu NaCl dalam air, melarutkan zat cair dalam zat cair, contohnya etilen glikol dalam air, larutan anti beku, atau melarutkan gas dalam zat cair, contohnya CO2 dalam air, atau effervescent. Selanjutnya yaitu tetapan hasil kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali kelarutan konsentrasi ion-ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air. Setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan ionisasinya. Garam-garam yang sukar larut seperti AgCl, HgF2 jika dimasukkan dalam air murni lalu diaduk akan terlarut juga walaupun hanya sedikit sekali. Karena garam-garam ini adalah elektrolit, maka garam yang terlarut akan terionisasi sehingga dalam larutan akan terbentuk suatu kesetimbangan. Lalu hasil kali kelarutan KSP, kelarutan atau S, jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu zat pelarut atau larutan. Satuannya yaitu M. Hasil kali kelarutan atau KSP, hasil kali konsentrasi ion-ion dari larutan elektrolit jenuh atau sukar larut dipangkatkan koefisiennya. Contoh penulisan untuk KSP yaitu Al OH 3 menjadi Al3 plus 3OH-. Selanjutnya KSP Al3 plus dikali OH-3. Contoh cara mencari kelarutan dalam air. Hasil kali kelarutan Ca atau OH pangkat 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 6. Berapa kelarutan Ca? Tanda kurung OH buka kurung 2 dalam air. Ca atau OH2 menjadi Ca2 plus
2 plus OH min. S dikali S sama dengan 2S atau gunakan permisalan, bisa digunakan dengan permisalan. KSP Ca tanda kurung OH 2 sama dengan Ca2 plus dikali OH min 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Hasilnya itu 4 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S3. S sama dengan 10 min 2M. Kelarutan dalam larutan yang mengandung ion sejenis hasil kali kelarutan Ca atau OH2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 6. 4 dikali 10 min 6. Berapa kelarutan Ca atau OH2 dalam CaCl2 1M? Zat terlarut yaitu Ca. Ca tanda kurung OH2 menjadi C terionisasi menjadi Ca2 plus plus 2 OH min. S dikali S sama dengan 2S, itu dapat digunakan permisalan. Zat perlarutnya yaitu CaCl menjadi Ca2 plus plus 2Cl min dengan hasil 1M sama dengan 0,5. Dalam wadah terdapat Ca2 plus sama dengan S plus 1 sama dengan 1. S diabaikan karena terlalu kecil, menjadi OH min sama dengan 2S. KSP Ca OH2 sama dengan Ca2 plus dikali OH min 2. Hasilnya yaitu 4 dikali 10 min 6 sama dengan 1 dikali 2S pangkat 2. Didapatkan hasil 4 dikali 10 min 6 sama dengan 4S2. Adapun hasil akhirnya adalah S sama dengan 10 min 3M. Contoh prosedur kerja suatu kelarutan. Yang pertama, menentukan kelarutan suatu zat secara kuantitatif. Nomor 1, masukkan 1 gram asam salisilat dalam 50 ml air dan kocok selama 1,5 jam dengan stirrer. Jika ada endapan yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi sejumlah tertentu asam salisilat sampai diperoleh larutan yang jenuh. Yang kedua yaitu saring dan tentukan kadar asam salisilat yang terlarut dalam masing-masing larutan. B. Pengaruh pelarut campuran terhadap kelarutan zat. Yang pertama, buat campuran pelarut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Bisa kita lihat pelarut sampai dengan terdiri dari 8 pelarut dengan persen yang berbeda-beda yang terdiri dari air, alkohol, dan propilen glikol. Yang kedua yaitu ambil 50 ml campuran pelarut, larutkan asam salisilat sebanyak 1 gram ke dalam masing-masing campuran pelarut. Yang ketiga, kocok larutan dengan stirrer selama 1,5 jam. Jika ada endapan yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi sejumlah asam salisilat sampai diperoleh larutan yang jenuh kembali. Yang keempat yaitu saring larutan, tentukan kadar asam salisilat yang larut. Yang kelima, buat kurva antara kelarutan asam salisilat dengan harga konstanta di elektrik bahan pelarut campuran yang ditambahkan. Selanjutnya C yaitu pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan suatu zat. Nomor 1 yaitu buat 50 larutan twin 80 dengan konsentrasi 0, 0,1, 0,5, 1, 10, 50 dan 100 mg per mililiter air. Yang kedua, tambahkan asam benzoat sedikit demi sedikit sampai diperoleh larutan jenuh. Yang ketiga, kocok larutan selama 2 jam. Kalau ada endapan yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi asam salisilat sampai didapat larutan yang jenuh kembali. Yang keempat, saring dan tentukan kadar asam benzoat yang terlarut dalam masing-masing larutan. Yang kelima, buat grafik antara kelarutan asam benzoat dengan konsentrasi twin 80 yang digunakan. Selanjutnya, yang keenam yaitu tentukan konsentrasi misal kritik twin 80. Yang D yaitu pengaruh pH terhadap kelarutan suatu zat. Yang pertama, buat 100 ml larutan dapar fosfat dengan pH 4,5, 6,7 dan juga 8. Yang kedua, ambil 25 larutan masing-masing larutan lalu ditambahkan 0,5 gram natrium diklorofenak ke dalamnya. Yang ketiga, kocok larutan selama 2 jam. Kalau ada endapan yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi asam salisilat sampai didapat larutan yang jenuh kembali. Yang keempat, saring larutan dan tentukan kadar natrium diklofenak yang terlarut dari masing-masing larutan dapar dengan cara spektrofotometri UV pada panjang gelombang 274 sampai 278 nm.
Bila konsentrasi larutan terlalu pekat, encerkan dulu dengan larutan dapar yang sesuai. Yang kelima, buatlah kurva hubungan antara konsentrasi zat yang diperoleh dengan pH larutan. Selanjutnya, data kelarutan suatu zat dalam air sangat penting untuk diketahui dalam pembuatan sediaan farmasi. Sediaan farmasi cairan seperti sirup, eliksir, obat tetes mata, injeksi, dan lain-lain dibuat dengan menggunakan pembawa air. Bahkan, untuk bentuk sediaan obat lainnya seperti suspen, tablet, atau kapsul yang diberikan secara oral, data ini tetap diperlukan karena dalam saluran cerna obat harus dapat larut dalam cairan saluran cerna yang komponen utamanya adalah air agar dapat diabsorpsi. Pada umumnya, obat baru dapat diabsorpsi dari saluran cerna dalam keadaan terlarut, kecuali kalau transfer obat melalui mekanisme pinositosis. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan hayati suatu sediaan adalah dengan menaikkan kelarutan zat aktifnya di dalam air. Adapun kesalahan yang diperoleh karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurang teliti dalam melihat endapannya sehingga dilakukan penambahan terus-menerus walaupun sudah lewat jenuh. Yang kedua, kurang teliti dalam menimbang hasil residu. Dan yang ketiga, terlalu sebentar dikocok di streaser sehingga asam salisilat belum larut sempurna. Baiklah, itulah presentasi dan penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kelarutan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.